Rusmar Ismail. Lu kesel gak sih kalau lu lagi melakukan sesuatu, terus dinilai sama orang yang gak kompeten? Kayak peserta malam hari ini, dikasih tema tongkrongan, dijuriin sama Radit orang yang gak nongkrong. Dia ngerti apa soal tongkrongan? Gue kasih jokes-jokes tongkrongan, dia gak bakalan paham. Gak usah jokes deh, istilah tongkrongan. Dit, PT-PT lu taunya perusahaan kan? PT, perusahaan ada dua kan? Radit tuh gak nongkrong teman-teman. Dia kalau nongkrong gak bakal punya dana pensiun. Lagian aneh banget orang punya dana pensiun ya. Masa hidup tenang-tenang aja? Masa hidup gak deg-degan? Harusnya deg-degan dong. Radit punya cerita kalau dia punya grup yang isinya orang pensiunan yang udah punya dana pensiun. Tapi orang ini stres karena gak punya rutinitas. Ya nongkrong. Gua punya grup yang isinya gak ada yang punya dana pensiun. Gak punya rutinitas tapi kita happy. Emang hidup tuh kuncinya bersyukur gitu. Bersyukur hidup. Gue tuh suka banget nongkrong di komunitas stand up teman-teman. Karena nongkrong di komunitas stand up itu bawa keuntungan untuk bisnis keluarga gue. Gue punya usaha nasi goreng Padang. Karena ini Cing Abdel, Rigen, Hifzi pernah nge-review nasi goreng gue. Dan jadinya nasi goreng gue rame, viral, laku. Itu baru mereka bertiga yang review. Gimana Radit yang review? Ini materi teknik pitching teman-teman. Gue nulis materi ini emang gak nyari punchline, nyari untung. Jadi komik mah perjalanan masih panjang. Nasi goreng dulu nih harus laku nih. Ini dulu yang paling penting. Karena istri gue nih gak pernah ngelarang gue nongkrong di komunitas. Karena di bayangan dia, gue tuh nongkrong sama Boris. Sama Jegel, sama Zawin. Padahal ya gak selalu. Gue tuh nongkrong sama orang pengen. Pengen jadi Boris. Pengen jadi Zawin. Pengen jadi Jegel. Istri gue gak tahu aja kalau gue nongkrong sama Ferry Toprak. Dia nih komik. Tukang toprak yang pengen banget jadi Boris. Cuman karena punya anduk doang. Cuman gara-gara itu doang teman-teman. Dan gue ngerasa ya. Kalau misalnya kita nongkrong tuh. Kayak kenapa sih kita nongkrong tuh harus ada aturannya. Nih gue pengen ngajarin ya. Di komunitas itu ada etika nongkrong. Etika ini pengen gue ajarin ke Radit. Dit dengerin catet nih. Junior itu jangan pulang kalau seniornya belum pulang. Kemarin cowok satu, gue ngeliat Pade Indro lagi ngobrol tiba-tiba pulang. Attitude Radit. Jangan begitu. Nanti show 2 jangan diulang ya. Kalau Pade Indro lagi ngobrol santai dulu aja. Ngobrol-ngobrol kayak di podcast lu. Lu ngobrol sama Aldi Taher bisa, sama Pade Indro gak bisa. Nongkrong di komunitas tuh gak selalu sama abang-abangan yang sukses teman-teman. Karena populasi komik tuh banyak yang nganggur dan juga kelaparan. Makanya komik yang sukses itu, kalau nongkrong di komunitas dia cuma beli minum doang. Ini bukan karena dia gak mampu. Karena dia gak enak makan depan orang jarang makan. Gak enak sungkan teman-teman. Dan di komunitas stand up tuh sekarang lagi zaman pakai bahasanya Riko Lubis yang kayak tadi MC tuh. Bab. Zam, gue pengen ngajarin ini kepada Indro. Sekalian gue ngasih tahu, ini bukan lagi zamannya jangkrik bos, udah bukan nih. Ini ada yang baru. Cara penggunaannya adalah zam itu tuh digunakan ketika kita muji sesuatu karena kita nggak nyangka. Contoh, Raditya Dika naik haji, zam. Karena naik haji, zam-zam. Kalau ngomongin soal tongkrongan, dari semua juri ini, yang paling kompeten soal tongkrongan ya Cing Abdel. Cing Abdel mah gak usah diajarin nongkrong. Dia nongkrong mulu sampai makanya dia sekarang lehap sama Mama Dede. Gue Eja, thank you.